Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas peristiwa yang menjadi salah satu tonggak sejarah paling penting di Timur Tengah, Perang Arab-Israel pada tahun ke-1948. Sebuah konflik yang tidak hanya mengubah peta politik kawasan, tetapi juga meninggalkan dampak besar bagi jutaan rakyat Palestina. Bagaimana sebuah deklarasi sederhana dari pemimpin Yahudi pada tanggal 14 Mei tahun 1948 memicu serangan besar-besaran dari 5 negara Arab, dan mengapa meski kalah jumlah, Israel berhasil keluar sebagai pemenang? Semua ini akan kita kupas tuntas dalam video ini, jadi pastikan kamu menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti konten menarik seputar sejarah dan geopolitik dunia. Sahabat Islam, sejak awal abad ke-20, Palestina adalah wilayah penuh ketegangan di bawah kendali Inggris melalui Mandat Palestina tahun 1920 sampai 1948. Dua komunitas besar hidup berdampingan, Arab Palestina dan imigran Yahudi Zionis yang jumlahnya terus bertambah, terutama pasca Holocaust. Di satu sisi, bangsa Yahudi melalui gerakan Zionisme ingin mendirikan negara sendiri di tanah yang mereka klaim sebagai tanah leluhur. Di sisi lain, bangsa Arab Palestina menolak pengambil alihan tanah mereka oleh orang asing. Yerusalem ditempatkan di bawah administrasi internasional. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika PBB pada tahun 1947 mengeluarkan resolusi 181, membagi Palestina menjadi dua negara, satu Yahudi, satu Arab. Yerusalem ditempatkan di bawah administrasi internasional. Tapi pembagian ini tidak diterima oleh bangsa Arab, baik dari Palestina sendiri maupun negara-negara Arab tetangganya. Bagi mereka, itu adalah bentuk kolonialisme baru dan pengkhianatan terhadap hak bangsa Palestina. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, sehari sebelum Inggris resmi menarik diri dari Palestina, David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Dalam waktu beberapa jam, Amerika Serikat dan Uni Soviet langsung memberikan pengakuan diplomatik. Ada yang ingin membela Palestina, ada pula yang mengincar wilayah kekuasaan baru. Namun euforia Israel hanya berlangsung sebentar. Secara geografis, Mesir menyerang dari selatan melalui semenanjung Sinai, menuju Gaza dan Negev. Yordania melalui pasukan elit Arab Legion bergerak ke Yerusalem Timur dan tepi barat. Suriah dan Lebanon menyerang dari utara dengan target wilayah Galilea. Namun, yang tak banyak diketahui, kelima negara Arab ini tidak memiliki komando terpadu. Aliansi mereka rapuh, motif mereka beragam. Sahabat Islam, secara mengejutkan, Israel, negara baru dengan populasi Yahudi sekitar 650.000 orang, berhasil menang secara militer. Bagaimana mungkin? Beberapa faktor penting. Pertama, Israel memiliki sistem milisi terlatih seperti Haganah, yang kemudian menjadi dasar pembentukan IDF. Kedua, banyak mantan tentara Yahudi yang ikut berperang di Perang Dunia II memberi keunggulan pengalaman. Ketiga, negara-negara Arab tidak terkoordinasi dengan baik, bahkan kadang saling curiga satu sama lain. Hasilnya, Israel menguasai 77% wilayah Palestina, jauh lebih besar dari jatah 55% dalam resolusi PBB. Yordania menguasai tepi barat dan Yerusalem Timur, lalu menganeksasinya secara sepihak. Mesir menguasai jalur Gaza, namun tidak memberikannya kemerdekaan, melainkan menempatkan administrasi militernya sendiri. Perang ini menciptakan bencana kemanusiaan besar-besaran, dan hingga kini, jutaan keturunan pengungsi Palestina masih hidup dalam kondisi tanpa negara, tanpa kewarganegaraan tetap. Sekitar 750.000 warga Palestina diusir, melarikan diri, atau terpaksa meninggalkan rumah mereka karena konflik. Apa yang mereka alami? Keluarga tercerai-berai. Kamp-kamp pengungsi berdiri di Lebanon, Yordania, Suriah, dan Gaza. Identitas sebagai bangsa Palestina dipaksa lenyap dari peta politik. Israel menyebut perang ini sebagai perang kemerdekaan, tetapi bagi Palestina, ini adalah Nakbah, yang berarti bencana. Perang tahun 1948 adalah bukan akhir, tapi awal dari konflik berkepanjangan. Pada tahun 1956, terjadi krisis Suez. Lalu perang 6 hari pada tahun 1967, di mana Israel kembali memperluas wilayah secara dramatis, dan perang Yom Kippur pada tahun 1973 yang nyaris membuat Israel runtuh sejenak. Semuanya berakar pada satu titik, konflik identitas dan tanah yang belum selesai sejak tahun ke-1948.
Sahabat Islam, terima kasih banyak telah menonton video ini hingga selesai. Perang Arab-Israel pada tahun 1948 memang menjadi salah satu peristiwa yang tidak hanya mengubah jalannya sejarah, tetapi juga menyisakan banyak pertanyaan yang hingga kini belum terjawab. Konflik ini menunjukkan betapa dalamnya perpecahan dan bagaimana perang seringkali menghancurkan impian jutaan orang. Jika sahabat Islam merasa video ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Timur Tengah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Jika ada pertanyaan atau pendapat yang ingin kalian bagikan, tulis di kolom komentar. Kami akan kembali dengan video menarik lainnya. Jadi tetap pantau channel ini, dan semoga kita semua bisa belajar dari sejarah untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.